Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Kamus Biru, kembali lagi bersama saya di Podcast Komik episode ke-10. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri, saya Dini Zaki, host pada episode kali ini. Dan di episode ini kita akan bahas tema yang sangat relevan, apalagi di kampus kita ini, yaitu menginspirasi generasi muda melalui pembelajaran kepemimpinan. Hari ini saya tidak sendiri nih teman-teman. Saya kedatangan dua narasumber keren, yaitu ada dari Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa kampus kita yang penuh semangat, yang tentunya inspiratif. Yuk kita sapa dulu, ada Bang Hafiz dan Bang Ihsan. Gimana Bang kabarnya Bang? Oke, baik sebelumnya alhamdulillah kabar saya hari ini sehat. Saya sangat antusias terkait undangan dari teman-teman UKM Komik, di mana kita hari ini sama-sama membahas topik tentang kepemimpinan. Iya, betul. Dan saya rasa saya sangat apresiasi ke teman-teman UKM Komik. Oke, dari Bang Ihsan? Oke, baik. Saya Iksan Nugraha Sibuan. Ya, alhamdulillah kabar saya hari ini sangat cukup baik. Ya, meskipun tadi ada sedikit berbagai halangan lah tadi terkendala mau ke sini. Karena tadi macet sekali tadi jalanan kan. Ya, saya juga terima kasih lah kepada teman-teman UKM Komik telah mau mengundang kami ke sini untuk berbagi pengalaman dan cerita. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Oke, makasih Bang. Ya, siap. Oke, sebelum kita memulai lebih lanjut lagi nih, mungkin Bang Hafiz dan Bang Ihsan bisa memperkenalkan diri nih di kampus kita ini sebagai apa sih Bang? Oke, baik sebelumnya selamat siang, pagi, malam, kapanpun teman-teman nonton. Saya Hafiz Jafir Andriasma. Saya berasal dari jurusan Teknik Mesin. Saya pada saat ini, tahun ini, alhamdulillah saya diberi amanah, diberi sebuah tanggung jawab besar, yang dimana saya menjabat sebagai Presiden Mahasiswa, atau teman-teman ketahui Ketua Umum dari suatu organisasi, BEM Poltekba, dan saya tidak sendirian karena saya selalu didampingi oleh rekan saya, saudara saya, yaitu dari wakil presiden saya sendiri. Ya. Mungkin izin ya. Oke, baik kawan-kawan Kampus Biru Poltekba, perkenalkan nama saya Iksan Nugraha Sibuan. Saya dari jurusan Teknik Sipil, Prodi D3 Teknik Sipil. Alhamdulillah dan alhamdulillahnya di kesempatan kali ini saya terpilih dan diamanahkan untuk menjadi wakil presiden mahasiswa dari pasangan saya, yaitu saudara Hafiz. Mungkin itu aja dari perkenalan diri singkat dari saya. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Bang Hafiz, Bang Ihsan. Ketika kita bicara soal presiden mahasiswa nih, mungkin banyak yang langsung membayangkan sosok yang aktif di organisasi, sibuk rapat, apalagi turun ke lapangan. Lebih dari itu, presiden mahasiswa adalah representatif dari suara mahasiswa. Mereka bukan cuma penggerak organisasi, tapi juga agen perubahan yang punya tanggung jawab untuk menyuarakan aspirasi, menjembatani komunikasi antara mahasiswa, pihak kampus, serta menumbuhkan semangat kepemimpinan di kalangan generasi muda. Maka dari itu, kita mulai aja Bang ya. Oh ya, siap. Boleh. Menurut Abang nih Bang, kepemimpinan itu apa sih Bang? Dari Abang Hafiz dulu. Oke, kalau kita sebelumnya kalau kita berbicara kepemimpinan itu apa sih bagi pandangan saya kan kayak Iya. gitu. Dari saya sendiri pribadi, kepemimpinan itu bagaimana cara kita individual ini orang untuk bisa mempengaruhi ataupun memberikan sebuah inovasi baru, ajakan-ajakan, kegiatan, ataupun bagaimana kita bisa menggerakkan suatu individual lainnya dalam satu tujuan yang sama. Sehingga kepemimpinan ini suatu hal yang cukup berat lah ibaratnya kan, ketika orang punya ataupun ketika orang ingin mengetahui lebih bahwasannya seperti apa sih kepemimpinan itu. Karena setiap orang itu sama halnya dia bisa menjadi sebuah pemimpin. Namun bagaimana caranya itu tiap-tiap orang memimpin itu berbeda-beda, sehingga suatu individual itu punya seni ataupun cara dia untuk memimpinnya seperti apa. Jadi setiap orang beda-beda ya cara memimpinnya. Betul sekali. Jadi tiap individual punya seninya, punya caranya gimana untuk mempengaruhi orang itu supaya kita ini punya satu tujuan yang sama, seperti itu. Nah, itu kalau dari sudut pandang saya. Ya, kalau menurut Bang Ihsan gimana nih Bang? Apa sih kepemimpinan itu Bang? Oke, baik, terima kasih. Kalau dari sudut pandang saya ya, persepsi saya, kepemimpinan itu sebenarnya
dia intinya itu cara untuk mempengaruhi orang lain. Karena hari ini kalau kita berbicara, pemimpin bisa dikatakan oke, kita bilang dia punya ide dan gagasan yang luas, dia punya segala siap untuk berani menjadi seorang pemimpin. Tapi kalau dia tidak punya sesuatu untuk mempengaruhi orang lain, gimana dia mau mengatur-ngatur anggotanya? Kan seperti itu. Jadi ya kalau menurut saya kepemimpinan itu adalah seni atau cara untuk mempengaruhi orang lain. Mungkin ya kalau kita lihat sekarang, alhamdulillahnya juga mungkin setelah jalannya setengah periode kita, saya bersama Presma saya, alhamdulillah saya bisa menduduki atau mengatur kawan-kawan baik fungsionaris saya ataupun KM Poltekba hari ini. Mungkin seperti itu dari saya. Oke Bang, berarti Bang jadi pemimpin tuh pasti punya sosok yang paling diinspirasikan nih Bang. Ya betul. Kalau Ya. itu pasti ada. Kalau itu Ya. pasti ada sih. Kok boleh tahu siapa sih Bang inspirasi abang-abang ini? Dari Bang Isan dulu ya. Oke, kalau dari saya ya melihat tokoh-tokoh pahlawan di Indonesia saja kan, saya terkagum sama namanya itu Insinyur Bung Karno, Insinyur Soekarno. Karena apa? Karena dia memiliki ciri khas karismatik. Bayangkan kita bisa tahu dia pemimpin itu hanya dengan cara kita melihat sudut pandangnya. Contoh, semisalnya ada orang di depan saya ini, ternyata tanpa dia berbicara saya sudah tahu kalau dia ini seorang pemimpin dengan cara karismatiknya. Karena luar biasa sekali kan bagaimana cara dia untuk berorasi di depan rakyatnya sendiri. Itu yang membuat saya inspirasi. Karena ya jujur ya kalau dibilang ketika saya awal masuk mahasiswa baru tahun 2023 itu saya ngelihat presiden mahasiswa sebelumnya itu hanya bilang, "Wih, keren sekali ya ini ya." Saya juga kepingin jadi orang seperti itu. Ternyata tanpa dia berbicara pun saya hanya ngelihat bentukan karismatiknya, saya langsung terinspirasi. Jadi ya Insinyur Soekarno itu kan kutipannya kan yang selalu saya sebut itu juga kan, berikan aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia ini. Mungkin seperti itu dari saya. Boleh. Oke, selanjutnya Bang Hafiz gimana? Oke, kan kalau tadi kita ngelihat ataupun mendengar dari Wapres saya sendiri kan itu sosok yang dipandang ataupun yang dijadikan role modelnya itu kan dari Bung Karno sendiri. Nah, kita hari ini sedikit berbeda kan, kalau mungkin teman-teman ngelihat, oh ini Pres dan Wapres selalu sama, Pres sama Wapres selalu ibaratnya beriringan lah. Nah, kalau untuk sosok kami berbeda, dari saya sendiri pribadi, Presiden ketiga, Presiden B.J. Habibie. Oke. Nah, kenapa saya ibaratnya menjadikan role model Pak Presiden B.J. Habibie sendiri? Karena saya dulu sebagai mahasiswa baru di sini, saya ingin yang namanya ketika saya berkuliah di sini, saya ingin meninggalkan sesuatu. Nah, mungkin kalau teman-teman ataupun rekan-rekan tahu, ya B.J. Habibie, siapa sih yang nggak ingat ataupun notice bahwasannya B.J. Habibie ini menciptakan suatu ibaratnya teknologi ataupun kendaraan seperti pesawat gitu kan. Nah, oleh karena itu ya dari saya pribadi hingga saat ini pun ya saya ingin menciptakan sebuah hal-hal yang bisa dikenang ketika saya sudah lulus ataupun sudah tidak berkuliah di kampus Poltekba sendiri. Sehingga oleh karena itu ya saya menjadikan sebuah Presiden B.J. Habibie ini sebagai role model saya kayak gitu. Karena kan B.J. Habibie sendiri cukup terkenal dengan ciptaan pesawatnya. Dengan kejeniusannya ya. Ya, kejeniusan seperti itu. Oke, berarti kalian berdua ini sosok pemimpin inspirasinya berbeda tapi tetap satu jalan ya. Betul. Ya, betul. Oke, boleh. Selanjutnya, menurut kalian apa sih tanggung jawab terbesar yang dirasakan selama kalian memimpin tuh? Oke, kalau tanggung jawab besar apa sih yang kita rasakan bersama? Ya pasti bagaimana caranya kita sebagai pemimpin, baik itu dari saya maupun dari Wapres saya, ya kita ibaratnya bagaimana bisa sama-sama menyuarakan ataupun membuat sebuah ruang-ruang untuk teman-teman sekalian mahasiswa Poltekba dapat memberikan sebuah aspirasinya seperti apa. Karena yang kita tahu sendiri, tanggung jawab itu harus ataupun kita sama-sama ibaratnya sama-sama embankan lah bahasanya kan, kita sama-sama berikan yang terbaik dimanapun dari teman-teman mahasiswa suarakan kayak gitu. Dan kalau untuk dari Wapres saya mungkin punya pandangan sendiri. Oke, baik. Kalau dari saya ya, berbicara tanggung jawab apa sih yang paling berat yang saya rasakan sampai hari ini. Itu kalau dibilang tanggung jawab paling berat, jujur ya, karena saya juga berangkat dari himpunan
terpilih di BEM segala macam, banyaklah melewati proses lika-liku yang cukup lumayan agak dibilang rumit lah, sehingga bisa saya dudukin posisi ini. Sebenarnya waktu saya, tantangan itu ada di waktu. Kenapa saya bilang tantangan ada di waktu? Karena kita berbicara manajemen waktu. Kemarin itu ketika saya berangkat dari himpunan, hal waktu yang paling saya sulit itu, kenapa saya bilang waktu ya, karena saya itu agak sedikit awal-awal tuh sulit ngebagi waktu antara organisasi sama kesibukan saya. Tapi sering jalannya waktu ternyata saya belajar itu namanya manajemen waktu. Alhasil bisa bagaimana saya harus mengelola waktu, saya harus membagi waktu dengan anggota saya, dengan teman-teman saya di kelas ataupun dengan kawan-kawan yang berada di luar sana. Karena kan kalau kita berbicara sebagai mahasiswa, pertemanan kita kan pasti nggak hanya di kampus kan, pasti banyak juga kan. Tapi gimana kita harus bisa memprioritaskan yang mana, apakah organisasi atau yang lain seperti itu. Jadi ya menurut saya waktu itu mungkin tanggung jawab paling berat lah kalau untuk berbicara masalah ataupun kompleks hari ini. Jujur selama saya berdua di BEM sama Presma saya selalu mengambil sikap santai dan tenang ketika menghadapi apapun masalahnya. Karena kalau hari ini kita ngeliat pemimpinnya itu panik ataupun gimana, pasti anggota itu juga pakai ikut kelabakan. Jadi bagaimana caranya kita menutupi ketakutan teman-teman fungsionaris saya ataupun teman-teman mahasiswa lain dengan cara ya kami ini seperti untuk intinya berani aja dulu. Saya selalu katakan teman-teman yakin dan percaya aja, ada aja jalannya seperti itu. Yang penting yakin aja ya. Yakin aja dulu ya. Betul. Jadi selanjutnya, menurut kalian nih, semua orang tuh bisa jadi pemimpin nggak sih? Atau perlu ada kualitas yang harus dimiliki buat orang-orang? Oke, bisa jawab. Dari saya dulu berarti ya. Oke. Semua orang itu bisa jadi pemimpin atau enggak sih? Atau hanya tadi dari kualitasnya ya? Kalau saya jawab semua orang bakal jadi pemimpin, pasti. Semua orang pasti jadi pemimpin. Karena kalau katanya Bung Hatta itu, pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Jadi ya tergantung dari niat dan semangat teman-teman. Kualitas itu biar jalan sendiri, biar nanti hukum alam yang menentukan siapa pemimpin di masa depan. Tapi selagi kita masih ada niat dari hati kita, saya yakin dan percaya, oh saya mau jadi pemimpin seperti ini. Ya intinya itu ada komitmen dan konsisten. Karena itu hal yang paling sulit. Anak-anak muda hari ini rasakanlah komitmen dan tanggung jawab yang sulit itu sangat berat. Jadi ya mungkin menurut saya semua orang itu bisa jadi pemimpin, tergantung dari niatnya lagi. Dia mau komitmen ataupun konsisten seperti apa. Seperti itu kalau dari saya. Setengah-setengah gitu ya? Iya, biar setengah nanggung. Maju-maju mundur-mundur. Sekalian aja. Mungkin dari saya seperti itu. Dari Bang Hafiz gimana? Oke, kalau dari saya sendiri berbicara apakah semua orang ini bisa ataupun rekan-rekan sekalian bisa menjadi seorang pemimpin, saya rasa bisa. Karena dahulu saya juga bukan seorang yang ibaratnya gemar organisasi ataupun ikut kegiatan-kegiatan organisasi. Dan ketika saya masuk di kampus ini, saya ngelihat bahwasannya memang apa yang teman-teman rasakan itu ketika memang mempunyai sebuah niat ataupun mempunyai sebuah rasa komitmen dan percaya diri yang tinggi, saya rasa teman-teman sekalian bisa menciptakan ataupun memberikan sebuah dampak yang positif ke rekan-rekan di sekitarnya. Oleh karena itu, kenapa teman-teman bisa, saya rasa bisa, karena yaitu balik lagi sepengalaman saya dulu bukan orang yang cinta organisasi. Saya beranjak dari mahasiswa biasa. Di perjalanan waktu dan juga pengalaman yang saya dapat, ya saya alhamdulillah sampai hari ini masih menjabat di kepengurusan, yaitu sebagai ketua umum kayak gitu. Jadi semua orang bisa menjadi pemimpin dengan dari dirinya masing-masing lagi, individual masing-masing, yang dimana itu tergantung dari niat dan juga tekad dari teman-teman. Karena keberanian itu tentu akan menghasilkan sebuah keberhasilan yang teman-teman ingin kayak gitu. Oke. Selanjutnya nih Bang, gimana sih cara anak muda sekarang untuk bisa memulai belajar memimpin? Apalagi ya yang belum punya pengalaman, kayak first time baru memimpin. Tuh ada tips and triknya nggak? Oke, kalau tips and trick ya buat teman-teman sekalian yang ingin menjadi pemimpin, yang pasti yang pertama teman-teman perlu ketahui untuk mengenali dirinya sendiri. Karena
ketika teman-teman bisa memimpin dirinya sendiri, otomatis teman-teman juga bisa yang namanya memanajemen dari kegiatan-kegiatan yang ada di sekitarnya kayak gitu. Karena pemimpin itu bukan berarti teman-teman ini sulit untuk menggapai sebuah kata kepemimpinan, karena ketika teman-teman sudah memulai dari diri sendiri, mengenal diri sendiri lebih dalam, ya otomatis saya rasa teman-teman juga bisa yang namanya mengikuti kegiatan-kegiatan lainnya, sehingga rasa kepemimpinan itu akan timbul kayak gitu. Oke, berarti Jadi tetap dari diri sendiri ya. dari diri sendiri, mengenali dahulu, ya kemudian teman-teman sekalian bisalah ibaratnya kan menjadi seorang pemimpin. Karena semua generasi muda sekarang gimana caranya, banyaklah cara kan buat menjadi pemimpin. Mungkin teman-teman bisa melalui video-video sekilas dari TikTok ataupun YouTube, karena kan sekarang zaman sudah cukup canggih lah bahasanya kan. Gimana cara teman-teman berinteraksi aja lagi kan di kehidupan sekarang kayak gitu. Oke, selanjutnya dari Bang Isan gimana Bang? Oke, baik. Tips ya untuk menjadi seorang pemimpin. Tadi saya sedikit nambahkan lagi prisma saja, diri sendiri. Itu sangat betul. Karena hari ini banyak orang, anak-anak muda di hari ini itu tidak tahu kekurangan dan kelebihan dirinya. Padahal menurut kita, oh orang ini sudah melakukan hal yang benar. Tapi sebenarnya dari orang itu sendiri, dia nggak sadar. Ternyata apa yang saya buat ini loh tujuan saya sebenarnya. Nah makanya tadi dibilang dari prisma saya itu dari diri sendiri, itu salah satunya. Terus kalau menurut saya, yang kedua itu tipsnya berani. Berani, karena hal yang paling sulit dari diri sendiri itu berani. Contoh aja misalnya kita mau melewati sebuah jembatan. Nah jembatan ini ada salah satu ataupun dua kayak kerangkanya apa itu namanya, kayak patah-patahnya patah kan. Padahal kita bisa aja melewatinya, tergantung dari kita berani atau enggaknya. Yang penting masih kita jangkau bahwasannya oh itu bisa dilangkai oleh manusia seperti itu. Kecuali betul-betul sudah bisa, ya mungkin nggak mungkin kan seperti itu. Nah intinya itu berani. Karena jujur ya, di awal juga saya sedikit cerita, saya dulu itu bukan mahasiswa yang alin banget untuk organisasi. Saya malah anti namanya organisasi, karena saya berangkat dari SMK kan, transisi ke mahasiswa. Apa sih ini organisasi? Kalau kita nganggapnya dulu di SMA itu OSIS kan, yang hanya katanya jadi budak kapurat lah buat anak-anak. Ternyata sekalinya saya masuk dari mahasiswa, kita harus berpikir lebih dewasa, lebih cerdas, lebih intelektual. Karena percuma kita jadi mahasiswa kalau kita nggak bisa ngapa-ngapain untuk kampus, untuk diri kita ataupun untuk kampus lah, apalagi untuk negara kan, yang katanya hari ini mahasiswa sebagai agen of change, mana ada itu seperti itu kan. Kalau misalnya kita nggak mulai dari organisasi, coba lihat teman-teman di luar sana, rata-rata orang-orang yang mengabdi terhadap masyarakat, saya yakin dan percaya itu 100% pasti anak-anak organisasi. Nah makanya saya mengajak kawan-kawan, organisasi itu bukan hanya tempat untuk kalian bagaimana cara mengembangkan diri, soft skill dan hard skill, tapi bagaimana caranya ini loh simulasi sebelum kalian terjun ke dunia kerja nanti. Karena kita juga berada di kampus Politeknik kan. Karena teman-teman menganggap oh saya masuk kuliah ini hanya untuk siap kerja. Memang betul, Politeknik itu siap kerja, tapi ya teman-teman juga pasti bisa melihat lah lulusan-lulusan alumni kita. Coba bedakan yang antara organisasi dan yang non organisasi. Pasti lebih beda tuh. Nah, kalau kita organisasi, pasti kita selalu ngingat adik-adik kita di bawahnya. Karena apa yang sakitnya kita hari ini rasakan, pasti kita nggak mau lah rasakan sakitnya juga di adik kita. Betul. Nah, itu yang saya terapkan, yang coba saya terapkan sampai hari ini. Ya mungkin dari diri sendiri dan berani, itu salah satu tips yang paling ampuh lah untuk teman-teman menjadi seorang pemimpin. Mungkin seperti itu dari saya. Jadi peran organisasi kampus tuh sangat dibutuhkan ya untuk menimbulkan jiwa kepemimpinan. Banget dibutuhkan, sangat banget itu. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan ada di Instagram kami. Yaitu kita punya 4 pertanyaan dari followers atau teman-teman UKM Komik. Yang pertama nih Bang, bagaimana cara menyelesaikan konflik internal dari suatu organisasi? Oke, baik, cara menyelesaikan konflik internal ya dari suatu organisasi. Oke, kita pertama kita cari tahu dulu ini konfliknya yang seperti apa. Konflik ini ada di tipe yang rendah, tengah, atau sangat besar ini masalah ini, ya kan? Besar tuh contohnya gimana sangat besar? Kalau sangat besar itu artinya ya chaos. Misalnya nih, saya berada di BEM.
Terus fungsionaris saya ini betul-betul sudah ada kemarin itu kayak semacam konflik. Inilah kayak contohnya misalnya Forsba itu terjadi Ya. bakal rusuh lah Ya. kemarin. Nah itu sudah chaos sekali karena ya saya sebagai pemimpin artinya gagal dalam menyelesaikan apa namanya itu menyelesaikan konflik itulah suatu masalah seperti itu sangat besar lah contohnya kan, apalagi kalau sampai anggota-anggota itu hilang. Nah hal yang paling sulit dalam sebuah organisasi itu adalah selain dari organisasi bahasanya itu kader lah kader. Ya. Nah, Oke. kader. Kalau kita berbicara himpunan dulu kan himpunan kan biasanya kan banyak menciptakan kader-kader untuk kedepannya. Nah, hal yang paling sulit kita tumbuhkan itu bukan bagaimana caranya kita menyiapkan regenerasi pemimpin, tapi bagaimana caranya kita menumbuhkan rasa kecintaan itu terhadap organisasi itu sendiri. Nah, itu yang paling sulit karena saya bilang kita bisa aja nyorong misalnya, Presma kamu besok naik jadi ini ya, ketua umum ini ya, bisa aja kayak gitu. Iya. Tapi untuk caranya dia komitmen dan konsisten cinta terhadap organisasi itu yang agak berat dan itu yang harus kita jaga. Nah seperti itu. Jadi cara saya menyelesaikan kemarin itu saya ada studi kasus di Persba juga baru-baru kemarin. Jadi kan saya kan dari teknik sipil ya, yang seharusnya dan saya juga di BEM, saya harus netral ini. Iya. Nah, cuman saya pingin ini karena saya kayaknya anggota-anggota saya ini diam-diam aja nih. Iya. Kayaknya saya harus buat sedikit lah manajemen konflik. Manajemen konflik itu kan kita buat masalah kita selesaikan sendiri. Oke. Jadi saya kemarin tuh duduk di tribun sipil. Saya nyanyi-nyanyi di tribun sipil. Terus saya kayak keluar lah ke jurusan sebelah. Nah, terus itu jurusan sebelah itu agak sedikit terpantik lah. Nah, kawan-kawan yang di bawah ini anggota-anggota saya dia kayak semacam ternyata dia pintar cara menghadapinya dalam masalah kan seperti itu. Alhasil saya pergi lari itu ke belakang tanpa kelihatan anggota saya, baru saya tinggalkan keluar. Jadi alhasil anggota saya yang menyelesaikan. Nah itu mau saya bentuk. Terkadang kalau kita untuk menyelesaikan konflik itu kita kasih materi aja itu belum cukup. Kita harus praktikkan konflik itu seperti apa. Nah, Konflik chaos ya. iyalah chaos. Ya, tapi kan dari saya pasti ya tanggung jawab lah kan Iya, terhadap iya, apa boleh, itu. boleh. Nah, kayak gitu seperti saya. Mungkin dari Hafiz. Ini pertanyaan menarik ya, karena kan tiap-tiap organisasi mungkin pasti selalu ngerasain ada kan, masalah pasti internal ngerasain itu. itu kan konflik-konflik internal, entah itu konflik antar anggota, kemudian antar organisasi sama organisasi lainnya. Nah iya. itu kan sering terjadi itu kan. Nah sebenarnya kalau untuk sama-sama kita ngelihat permasalahan tersebut itu saya juga beranjak dari himpunan saya HMJTM. Saya juga udah mulai merasakan di situ bagaimana saya mengenali organisasi, kemudian saya kenal lah bahasanya kan konflik-konflik dari semasa saya pada saat itu, dan gimana mungkin cara saya menghadapinya. Mungkin itu ketika posisi saat itu kan kita sama-sama menjadi anggota biasa, anggota fungsionaris, ya tentu gimana caranya kita bisa mencari dahulu lah ibaratnya kan akar permasalahan seperti apa, dan juga ketika kita sudah mengetahui akar permasalahannya, bagaimana caranya ya kita sama-sama ibaratnya ketemulah mungkin kan antar satu orang atau dengan orang lainnya, sehingga sama-sama kita melakukan sebuah meditasi. Nah seperti itu. Nah kalau untuk saya sebagai pemimpin ataupun sebagai presma sekarang melihat anggota ataupun fungsionaris saya, mungkin yang kalau kita ambil salah satu contoh lah ibaratnya kan itu terkait konflik di mana kehadiran dari teman-teman fungsionaris. Nah karena kan itu juga menjadi salah satu faktor akhirnya terciptanya sebuah konflik karena kenapa sih anggota ini tidak pernah hadir kegiatan, kenapa rekan yang satu ini dia nggak pernah atau dia jarang lah ibaratnya kan datang rapat. Ya sebenarnya ya kita sama-sama kita sebagai pemimpin ya bagaimana caranya kita memberikan sebuah ruang buat dari anggota ini untuk ibaratnya menceritakan lah sebenarnya kan seperti apa, kayak ibaratnya mereka ini anggota ini kenapa sih, apakah ada masalah kah atau mungkin ada kendala mereka dalam berorganisasi. Karena yang kita tanamkan di kepengurusan tahun ini, kita memberikan wadah buat teman-teman berkembang, teman-teman berproses, dan kita percayakan penuh ke rekan-rekan sekalian. Di mana teman-teman mau memberikan sebuah ide ataupun gagasan, itu kami
buka luas lah Berarti ibaratnya kan. terbuka dengan seluruh Terbuka anggota dengan ya. luasnya buat anggota yang lain kayak gitu. Ataupun ketika ada masalah ataupun konflik ya kita juga sama-sama selesaikan bareng-bareng kayak gitu. Karena yang menjadi suatu ketakutan dalam organisasi ketika ada konflik itu dimana konflik itu akan mengakar. Ya. Jadi ketika ada konflik A dan B, kita nggak tahu nih sifat orang A dan B ini seperti apa, sehingga yang kita harus segera tindak lanjutin ya gimana caranya supaya nutup. Ibaratnya cukup sampai di konflik A dan B, jangan sampai konflik ini sampai nyebar kemana-mana. Karena itu justru yang ngebuat api itu semakin hidup, Makin semakin menyala ya. menyala kayak gitu kan. Nah, jadi oleh karena itu ya gimana peran kami sebagai pemimpin berdua untuk bisa menanginya, ya itu hal yang seringlah kita jumpai kan mungkin rekan-rekan sekalian yang bergabung di organisasi. Karena suatu konflik sebenarnya itu hal yang positif dan negatif kalau kita tahu, karena konflik sendiri juga bisa menimbulkan rasa teman-teman ini ibaratnya bisa gimana caranya dia bisa menyelesaikan kembali. Jangan sampai jadikan konflik ini yang selalu kita pandang ini konflik ini selalu negatif. Karena kan kalau tadi bilang Wapres sendiri kalau kita dengar cerita kan tadi manajemen konflik. Nah, kayak gitu. Boleh. Kita buat konfliknya ya kita sebagai orang yang buat harus bisa mempertanggungjawabkan. Betul, jangan lari. Ya, Harus bisa menyelesaikan ya. karena hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya melatih dan juga ketika kita di dunia kerja itu mungkin bakal sering ketemu. Karena saya juga pernah dengar cerita-cerita dari senior ataupun alumni, ya hal-hal kayak gitu tuh sering terjadi lah di dunia pekerjaan. Oke. Kayak gitu. Selanjutnya nih Bang, pernah nggak sih Bang merasa ragu mengambil keputusan? Nah, gitu gimana cara ngatasinnya? Nah, kalau untuk ngambil keputusannya, kalau ragu atau enggaknya itu kita pasti punya ibaratnya tipe-tipe kepemimpinan lah kan bahasanya. Kalau dibilang ragu atau enggak, ya saya percaya ibaratnya ketika emang kita sudah mengambil suatu keputusan, apapun yang kita ambil, baik itu mau benar ataupun salah, itu urusan belakang. Karena yang kalau tadi kita sama-sama bilang sepakat hari ini, di mana teman-teman bisa jadi pemimpin ialah orang yang berani dan orang yang memiliki sebuah komitmen apa yang sudah telah disampaikan kayak gitu. Jadi sehingga apakah membuat suatu keputusan itu pernah ragu atau enggak, saya enggak pernah ngerasa ragu, karena ketika emang saya ngerasa salah, saya siap untuk mempertanggungjawabkan, dan ketika saya merasa benar, saya akan terus untuk memberikan yang terbaik apa yang teman-teman rasakan kayak gitu. Oke, dari Bang Isan gimana nih Bang? Kalau dari Wapres. Oke, baik, terima kasih ya. Kalau dibilang ragu dalam mengambil sebuah keputusan atau ambil langkah, jawabannya tidak pernah. Karena ya hari ini kalau kita bilang pastinya kan sebelum ada namanya keputusan, misalnya besok kita di mana, nah langsung teman-teman sepakati, terus ditanyakan kembali kepada kami berdua, ya udah ayo segala macam. Nah di dalam sebelum kita melemparkan jawaban ayo, pasti kita sudah kepikiran tuh pertimbangan sendiri. Kalau kita ambil langkah ke sana, apa resikonya dan apa output dan inputnya, ambil resiko sini dan begitu segala macam. Saya rasa itu saya pikirkan secara naturalisme segala macam. Dan jawabannya pasti kalau berbicara ragu enggak. Karena kalau seorang pemimpin ragu itu pasti kelihatan. Nah, kelihatan oleh anggota-anggotanya. Karena kalau kita sedikit saja, kalau di kami berdua nih ya, misalnya kayak contoh pertemuan Ormawa. Kalau dari kami berdua ya agak sedikit ragu, saya dan percaya pasti teman-teman Ormawa juga bakal ragu semua. Nah, sementara kalau kita bicara di internal sendiri, BEM ini kan sebagai jembatan ini, buat kita ke birokrasi kampus atau buat jembatan keluar segala macam. Terkadang teman-teman Ormawa juga ngebutuh kami supaya ngebuka jalur ke sana. Kalau kami bilang ayo ke sini segala macam. Nah, meskipun di sana itu gimana hasilnya, yang penting jangan ragu aja, tabrak aja gas. Kan yakin dulu ya. Yakin aja dulu. Yakin. Seperti itu. Oke Bang, selanjutnya nih. Gaya kepemimpinan kalian tuh seperti apa sih? Cenderung demokratis atau otoriter nih? Wah, mantap. Pertanyaan yang bakal Iya. ditanyakan mungkin. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sudah
luas lah yang sering ditanyakan kawan-kawan mahasiswa kan kalau berbicara pemimpin tipe-tipe itu demokrasi atau otoriter. Jawabannya keduanya. Kenapa saya bilang keduanya? Tergantung situasi dan kondisi di mana kita harus melakukan demokratis ataupun otoriter. Misalnya nih, ada sebuah penawaran program kerja, contohnya jam 1 malam. Jam 1 malam pastinya semua orang itu pasti hubungin pemimpinnya dong. Misalnya Presma saya dihubungin ataupun saya dihubungin. Tapi ini program kerja ini juga melibatkan anggota saya. Nah, nggak mungkin dong semisalnya jam 1 dikasih deadline jam 2 saya buat rapat lagi. Saya buat rapat sama anggota saya di posisi jam 2 malam. Itu hal mustahil kan? Ya, mustahil. Ya, mau nggak mau saya harus otoriter mengambil keputusan meskipun melibatkan anggota saya di pagi hari. Nah, seperti itulah contoh-contoh maksudnya kalau otoriter. Jadi nggak semua otoriter itu dianggap buruk. Kalau teman-teman pernah belajar materi kepemimpinan, kenapa coba tipe-tipe otoriter itu masuk di salah satu tipe-tipe kepemimpinan? Ya jawabannya tergantung kondisi dan keadaan. Kalau demokratis pasti saya juga senang orangnya bermusyawarah sama teman-teman. Tapi ada hal-hal yang harus dipilah sehingga bisa menimbulkan otoriter. Contoh, misalnya kita di sini di dalam ruangan ini ada 5 orang deh. Ya. Nah, 1 orang pemimpin demokratis segala macam. Terus di antara 2 orang ini saling berargumen segala macam. Nah, kita sebagai pemimpin harus ambil otoriter sikap itu. Kita harus ambil cepat langkah. Contoh, oh ya udah kita sepakati aja segala macam gini. Nah, karena hasil teman-teman yang dari tadi demokratis itu belum ada jalan tengahnya, sehingga kita harus mengambil langkah yang tepat untuk menimbulkan sebuah keputusan. Jadi seperti itu. Jadi menurut saya ya kalau dibilang demokratis otoriter itu tergantung situasi dan kondisi. Tergantung situasi Ya. ruang lingkup. Betul, ya lingkup. Nah, saya sedikit lagi kasih contoh. Coba teman-teman kan pasti ada tuh sekarang pertanyaan tokoh-tokoh pemimpin yang di Indonesia itu yang sikapnya otoriter itu apa? Pasti teman-teman jawabnya sebuah presiden kedua. Nah, ya kan. ya. Presiden Soeharto itu kan presiden kedua bilang otoriter. Tapi sebenarnya kalau menurut saya juga otoriternya pasti ada sikap bijak kenapa dia harus sehingga memunculkan otoriter. Demokratis juga pasti ada. Cuman kan yang kita ketahui aja nih. Iya. Karena kita kan di era Gen Z sekarang kan kita belum lahir pada masa dia kan. Belum tahu lah siapa. Jadi kita hanya mendengar ini Dari dari orang-orang tua kita, senior-senior kita. Ya mungkin seperti itu kalau dari saya. Oke, dari Bang Hafiz gimana? Oke, dulu mungkin kalau sedikit cerita, sebelum saya mengemban jabatan ini, saya juga itu menjadi suatu pertanyaan bagi saya ketika saya mengikuti kegiatan-kegiatan, apalagi kegiatan seminar ataupun workshop terkait kepemimpinan. Kayak gimana sih tipe kepemimpinan dari saudara narasumber ataupun rekan narasumber, apakah demokrasi ataupun seperti otoriter atau lainnya kan ya. Dan sekarang saya merasakan akan hal itu, ibaratnya dari teman-teman yang punya rasa ingin lebih terkait gimana sih cara menjadi pemimpin yang demokratis, gimana jadi pemimpin yang otoriter, dan jawabannya itu balik lagi tergantung situasi dan kondisi. Mungkin kalau tadi Wapres saya sudah sampaikan. Dan kenapa bisa dibilang tergantung situasi dan kondisi? Karena ya kalau kita ngelihat lagi, kita sebagai pemimpin tidak melulu yang harus namanya demokrasi. Ya mungkin kalau teman-teman ngedengar bahwasannya demokrasi ini suatu tipe kepemimpinan yang sudah ibaratnya yang disegani lah ya kan, karena dari pemimpinnya sendiri ngebuka ruang buat teman-teman anggotanya ataupun individual lainnya buat memberikan suatu saran-saran, dan pemimpin pun tersebut memberikan jalan tengahnya, sebuah solusinya kan kayak gitu. Dan kalau untuk otoriter sendiri, kita nggak bisa menutup kemungkinan bahwasannya kita mendengarkan secara terus-menerus ataupun kita memberikan sebuah ruang buat teman-teman memberikan pandangan ataupun opsi-opsi terkait gimana sih permasalahan tersebut. Kan kalau kita mungkin ambil contoh konflik seumpama kayak mungkin Porsba itu kemarin rusuh ataupun ricuh, tentu kan yang pasti yang jadi tolak ukurnya itu dari kami berdua. Gimana sih cara ngeluruskannya, gimana cara kita menanginya secara langsung. Walaupun memang banyak nih omongan A, B, C, D, sarannya kayak gini aja bagusnya. Kayak gini bagus nih selesai masalahnya. Nah, tapi kan
balik lagi dari kita berdua, ketika kita ngerasa memberikan sebuah tipe kepemimpinan otoriter ini bagus dan juga ibaratnya solusi yang terbaik, ya hal tersebut yang akan kami gaungkan. Oke. Makanya kalau dibilang kenapa setiap kepemimpinan punya cara ataupun seninya, dan juga teman-teman sekalian perlu ketahui otoriter itu tidak selalu teman-teman pandang buruk seperti itu. Mantap ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari saya. Oh, iya, boleh tuh. Saya Boleh, agak sedikit boleh. Silakan, penasaran Pak aja nih. Moderator. Kan kita setiap memimpin kan pasti ada saatnya kita kepala dingin atau kepala panas. Oke, betul. Menurut abang itu lebih baik mana sih, kepala dingin atau kepala panas? Dan kalau kita kepala dingin itu pasti anggota kita ya bahasanya apa ya, kayak ngelunjak gitulah. Melawan. Ya, ngelawan. Masih kayak gini terus, Ya. dingin terus. Kalau kita pakai kepala Sekali, panas, ya. mereka langsung lesu gitu, malas gitu. Ya. Nah, menurut abang tuh gimana? Saya penasaran nih. Oke, berarti ini kayak kepala dingin ini ibaratnya yang kalem lah Ya, bahasanya. ya, bahasanya kalem aja. Kemudian kalau yang kepala panas nih yang ibaratnya hari-hari apa ya bahasanya? Emosian. Ya, Iya. emosian, tegas. Iya, iya. Akhirnya anggota juga jadi ikut Iya. tegang, akhirnya Iya. ikut saya jadi bingung ya, saya mau organisasi atau enggak gitu. Iya, Kan, gara-gara iya. pemimpin yang kayak gitu kan. Saya malas lah di benak-benak Iya, terus gitu. kayak gitu. Itu Nah, gimana? kalau saya sendiri dan juga treatment ya ibaratnya kan kadang juga ngobrol sama Wapres kan ibaratnya sama-sama cari bertukar pikiran kayak Wapres nilai saya gimana, saya nilai dia juga gimana. Akhirnya kan sama-sama punya cara pandang tersendiri kan. Nah, kalau dari saya sendiri sebenarnya keduanya itu hal yang positif dan negatif. Dan juga karena ya mungkin kalau dibilang cara kepala dingin ataupun cara kepala panas, kepala dingin ini kayak ibaratnya pemimpin yang bahasanya kalem lah kan. Jadi teman-teman anggota ini ngerasa nyaman ataupun tentram ketika punya pemimpin seperti itu. Dan juga tapi ya di satu sisi di satu sisi lain kita nggak bisa harus yang selalu bahasanya kayak kalem-kalem terus, karena kan kita juga ngelihat kita juga harus menumbuhkan sebuah sikap ketegasan dari kami berdua, sehingga dari anggota pun juga ngerasakan bahwasannya oh ternyata di bawah kepemimpinan Pres Hafiz dan Wapres Iksan seperti ini loh ketegasannya, sehingga rekan-rekan organisasi sepengurusan kami juga mempunyai suatu cerita ataupun pengalaman tersendiri kayak gitu. Bahkan ya diseling-seling dari kegiatan ataupun rapat kami pun ya kami menghadirkan sifat kedua itu, antara kepala dingin maupun kepala panas ya. Yang kita beri ketegasan. Kalau kepala dingin kita gimana sih bersifat kalem ya, dalam arti kalem ini kalem dalam menghadapi suatu permasalahan, kalem juga dalam memberikan suatu solusi, sehingga anggota itu merasa tentram ataupun nyaman lah ke kami berdua kayak gitu. Bang Isan? Oke, baik. Terima kasih ya. Pertanyaan yang sangat bagus lah ini antara bicara kepala dingin dan kepala panas. Sebenarnya caranya itu keduanya itu digunakan. Nah, kalau kita berbicara organisasi internal ya, khususnya di kampus kita Poltekba, karena kita ada jajaran ketua umum dan wakil ketua umum, dan ada jajaran para BPH mungkin ya, kalau di kepala-kepala koor lah, kepala-kepala bidang lah biasanya kan kalau di KM kita kan. Nah, itu bagi peran aja. Bagi peran, siapa yang main peran antagonis, siapa yang main peran protagonis. Oke. Contoh kami berdua ini, Pres Wapres. Misalnya Hafiz ini ambil peran yang bagian kepala dinginnya, yang kalem. Nah, saya ambil peran yang antagonisnya, yang dalam bukan antagonis bukan artinya jahat, tapi tegas. Karena itu balik lagi dari diri kita. Diri kita ini sebenarnya tipikal orang seperti apa? Apakah tipikal orang introvert atau extrovert? Kayak gitu. Nah, kalau saya sedikit ngambil contoh, misalnya kemarin tuh kan kita kan sempat adakan rapat evaluasi tuh. Rapat evaluasi yang diadakan MPM itu kemarin ya, setengah periode ya. Ya itu. Nah, di situ memang saya bilang sama Hafiz, sama Presma saya, Pres, ini karena pasti rapat ini pasti terkait tentang saran ataupun kritik terhadap BEM.
kita harus jawabannya harus tenang. Terus respon saya bilang, kalau kita jawab tenang, artinya kita diam aja ini, San. Ya, Woi, betul. saya tuh pancing dong langsung di situ. Oh iya ya, ya udah kalau gitu kamu bagian tenangnya, biar saya nanti yang bagian frontalnya lah bahasanya. Nah, akhirnya itu kami mainkan di dalam situ. Karena jujur aja kemarin itu saya itu belum agak sedikit ketika teman-teman mengkritik BEM, nggak apa-apa kalau mau kritik ke kami berdua, tapi jangan libatkan anggota kami. Kalau mau ya biar kami aja yang tampung semua amarah-amarah kalian seperti itu. Nah alhasil ketika dalam forum itu teman-teman Ormawa itu mengasih saran, kritik BEM segala macam. Hafiz jawabnya tenang. Nah terus saya langsung jawab ya frontal juga. Tegas ya. Ya apa artinya? Apa yang teman-teman kritik hari ini, teman-teman saya bilang saya ini bukan semacam Presiden Prabowo Gibran. Kita ini sebagai mahasiswa yang artinya kita juga sama. Ya kalau untuk hal seperti itu ya udah ayolah kita tampung aspirasi kawan-kawan. Nanti kita bagaimana caranya kita wujudkan lah apa yang teman-teman mau dari kami seperti itu. Tapi nggak sekarang teman-teman, mungkin kita juga proses karena kan kita sama-sama memiliki tujuan masing-masing di KM ini. Bagaimana caranya hari ini Poltekba itu menjadi diperhitungkan lah kampus-kampus luar seperti itu. Nah jadi kalau dari saya jawabannya itu bagi peran aja, peran antara ketua umum dan wakil ketua umum, karena itu kepala-kepala di setiap organisasi. Mungkin seperti itu kalau dari saya. Mantap sekali. Wah, seru banget ya obrolan kita hari ini. Dari cerita pengalaman yang udah disampaikan, kita jadi tahu bahwa menjadi pemimpin itu bukan cuma tentang jabatan doang, tapi soal tanggung jawab, semangat, keberanian untuk membawa perubahan. Kepemimpinan bukan tentang memerintah, tapi tentang menginspirasi dan melayani. Terima kasih banyak kepada Bang Hafiz dan juga Bang Ihsan yang sudah berbagi pengalaman dan inspirasi hari ini. Sebelum kita tutup nih, boleh kali kata-kata, 1 atau 2 kata motivasi untuk teman-teman mahasiswa yang di luar sana ingin belajar kepemimpinan. Dari Bang Hafiz dulu deh. Ini berbicara dari pengalaman ya. Kata-kata untuk rekan-rekan sekalian yang hari ini masih ngemandang bahwasannya organisasi ini suatu perkumpulan yang buang-buang waktu lah ya kan. Mungkin kalau teman-teman bilang saya berani bantah akan hal tersebut karena organisasi ini sebuah wadah ataupun sebuah ruang buat teman-teman berkreasi, teman-teman memberikan suatu pandangan ataupun ide-ide gagasan terbaru sehingga teman-teman di situ merasakan suatu pengembangan ataupun perubahan. Karena yang saya rasakan hari ini ketika teman-teman berani dan niat dan tekad dan serta keluar dari zona nyaman, teman-teman akan merasakan sebuah hal perubahan dari diri sendiri. Kayak gitu. Sekali lagi ya teruslah belajar dan juga berkembang bahwasannya untuk selalu mengenali diri sendiri, karena dari diri sendiri teman-teman akan bisa melangkah lebih jauh dari apa yang teman-teman inginkan, seperti itu. Dari Bang Ihsan nih. Oke, baik. Kata-kata buat teman-teman hari ini yang ingin menjadi seorang pemimpin, bahwasannya tidak ada namanya proses itu yang instan. Proses itu terjadi pasti ada namanya lika-liku, sakit. Yang penting kita harus bangkit lagi. Jangan sampai kita sudah sakit, udah kita tidur pulas. Itu artinya hanya semacam hayalan. Ya kan? Percuma kita hari ini bercita-cita, saya mau jadi dokter, saya mau jadi pilot. Tapi hari ini kita hanya scroll-scroll TikTok. Itu hal mustahil. Karena diskusi tanpa aksi itu hanya halusinasi. Jadi sedikit lagi, mungkin buat teman-teman yang mau menjadi pemimpin, harus seperti saya bilang tadi, kata-kata yaitu berani. Karena sejatinya hidup itu harus ada namanya tantangan ataupun pertaruhan, entah semacam pertaruhan apapun itulah, karena ya pengorbanan, karena hidup yang tidak dipertaruhkan itu tidak akan dimenangkan. Dan sekali lagi, nelayan yang hari ini berlayar di laut lepas itu pastinya ada ombak-ombak besar yang menghadang mereka. Tetapi bagaimana caranya hari ini nelayan itu berhasil? Karena kepemimpinan itu berhasil. Mungkin seperti itu kalau dari saya. Buat anak-anak muda di luar sana juga, pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Jika pemuda hari ini gelap dalam semangatnya ataupun dalam argumen segala macamnya, maka gelaplah masa depan bangsa.
buat kedepannya. Mari kita sambut pemuda-pemuda semangat supaya jadi pemimpin di masa depan. Kita sambut Indonesia Emas 2045. Semoga bisa apa cita-cita negara kita mau dan kita harapkan juga. Ayo semangat buat kawan-kawan anak-anak muda di hari ini. Sekian dari saya itu cukup. Terima Boleh kasih. motivasi dari Presnya dan juga Wapresma ya. Ya, betul. Oke, segitu dulu episode kita hari ini. Terima kasih buat Sobat Kampus Biru yang sudah dengerin. Jangan lupa untuk like dan subscribe Baik. akun sosial media kami, yaitu di Komik, UKM Komik. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.